Oke, selamat bertemu kembali di channel Second Math. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang operasi aljabar pada perpangkatan. Ini merupakan pembelajaran di kelas 9. Oke, langsung saja check it out. Nah, sekarang kita akan belajar tentang operasi ya pada aljabar, tetapi ini pada pengakaran terlebih dahulu. Yang pertama kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada pengakaran. Oke, yang pertama, nah di sini Bapak mempunyai sebuah rumus ya. Pada penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar berlaku sifat seperti berikut. A akar C ditambah B akar C akan sama dengan A ditambah B akar C. Sedangkan untuk pengurangannya A akar C dikurangi B akar C akan sama dengan A dikurangi B akar C. Lanjut. Nah, di sini lanjut ke contoh ya. Sederhanakanlah pengakaran dari soal-soal berikut. Nah, kita coba jawab. Yang pertama, 5 akar 3 ditambah 2 akar 3 akan sama dengan 5 ditambah 2 akar 3. Isinya menjadi 7 akar 3. Oke, yang B juga sama. Jadi kalian tinggal menjumlahkan bilangan yang berada di depan akar ya. Berarti 7 ditambah 6 akar N menjadi 13 akar N. Yang C juga sama. Oke, jelas ya. Lanjut. Nah, di sini untuk pengurangannya. Oke, kita coba jawab dari soal yang pertama. 8 akar 3 dikurangi 7 akar 3. Sama dengan penjumlahan, kalian cukup mengurangkan terlebih dahulu yang angka di depan akar, yaitu 8 dikurangi 7. Maka hasilnya akan menjadi 1 akar 3. Kalau disederhanakan menjadi akar 3. Oke. Yang B juga sama. Nah, ini pengerjaannya walaupun pengurangan dan penjumlahan itu tetap sama ya, prinsipnya tetap sama. Oke, dapat dipahami? Lanjut. Nah, sekarang perkalian dan pembagian pada pengakaran. Nah, di sini pada perkalian berlaku sifat A akar P dikali B akar Q akan sama dengan AB akar PQ. Nah, kalian tinggal mengalihkan bilangan bulat yang berada di depan akar. Lalu kalian mengalihkan juga bilangan bulat yang berada di dalam akar ya. Jadi ini masing-masing ya. Oke. Sama untuk pembagian juga. A akar P dibagi B akar Q. Nah, yang bilangan bulat di depan akar kalian bagi ya masing-masing. Lalu akar juga kalian bagi dengan akar. Nah, inilah sifat-sifat dari perkalian dan pembagian pada pengakaran. Oke, lanjut saja. Nah, di sini Bapak mempunyai contoh. Hitunglah soal-soal di bawah ini. Oke, yang A, 2 akar 5 dikali 4 akar 6. Nah, kalian kalikan terlebih dahulu bilangan bulat yang berada di depan akar, yaitu 2 dikali 4. Lalu kalian mengalihkan bilangan-bilangan bulat yang berada di dalam akar, yaitu akar 5 dikali akar 6. Maka menghasilkan 8 akar 30. Nah, yang B sama, yaitu kalian kalikan bilangan bulat yang berada di luar akar. Lalu kalian mengalihkan bilangan bulat yang berada di dalam akar. Maka hasilnya seperti berikut. Oke? Paham? Lanjut. Nah, sekarang ini tentang pembagiannya, contohnya ya. Oke, lihat, kita coba jawab. Yang pertama yaitu 28 akar 15 dibagi 4 akar 3. Nah, kalian bagi dulu bilangan bulat, yaitu 28 dibagi 4. Lalu kalian bagi kembali, yaitu akar 15 dibagi akar 3 menggunakan sifat pengakaran ya. Nah, berarti 28 dibagi 4 dapat 7. 15 dibagi 3 dapat 5. Jadi hasilnya 7 akar 5. Oke? Jelas? Nah, ini juga yang B hampir sama dengan yang A ya. Nah, jadi kalian pahami bagaimana cara membagi antara bilangan bulat yang berada di luar akar dan bilangan bulat yang berada di dalam akar. Lanjut ke contoh 3. Nah, sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. Kita coba jawab. Nah, di sini kita memiliki akar dari 3Y pangkat 2 per 16Y dipangkatin negatif 1 dibagi
akar Y per 12Y pangkat 2 dipangkatin negatif 1 ya. Nah, kalian sederhanakan terlebih dahulu, yaitu hilangkan yang memakai pangkat negatif 1 ya. Nah, kalian balik yang asalnya 3Y pangkat 2 per 16Y, kalian balik menjadi 16Y per 3Y pangkat 2 dibagi. Nah, untuk menghilangkan negatif 1 kita menjadi pecahan ya, 1 per akar Y per 12Y pangkat 2. Oke. Nah, karena di sini lawan dari bagi itu kali, nah kita hilangkan yang satunya menjadi 16Y per 3Y pangkat 2 dikali akar Y per 12Y pangkat 2 ya. Oke, jadi kita hilangkan yang satunya karena bagi itu kebalikan dari kali. Oke. Nah, setelah itu kalian bisa mengkalikan ya. Ini mudah ya. Lanjut. Nah, menjadi 16 dikali 1 per 3Y dikali 12Y. Oke. Sama dengan, nah inilah hasilnya ya. Setelah kalian sederhanakan akan mendapatkan 2 per 3Y. Oke, dapat dipahami? Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan merasionalkan penyebut pecahan. Merasionalkan bentuknya dengan cara yaitu C per A ditambah B dan C per A dikurangi akar B. Oke, perlu diingat, akar B dikali akar B akan menjadi B ya, yaitu akarnya menjadi hilang ya. Isinya akan menjadi bilangan bulat itu sendiri. Nah, akar C per akar C juga sama, yaitu akan menjadi 1 ya. Diibaratkan akar 2 dibagi akar 2 pasti menghasilkan angka 1 ya. Oke. Maka nah, untuk mencari rumus yang tersebut kita dapat menghasilkan nilai bilangan 1 ya. Nah, ini perlu diingat ya, karena kita akan digunakan pada contoh-contoh soal berikutnya. Oke. Lanjut. Contoh, rasionalkanlah bentuk akar berikut ya. Nah, ini adalah soal-soal yang akan kita gunakan ya. Oke, kita coba jawab. Yang pertama, nah di sini 1 per akar 15. Nah, kalian kalikan dengan akar 15 per akar 15 ya, atau akar sekawannya. 1 per akar 15 dikali akar 15 per akar 15. Oke, maka menghasilkan akar 15 per 15. Oke, jelas ya. Lanjut. Yang B, nah sama dengan yang A ya. Kalian kalikan dengan akar sekawannya, yaitu akar 3 per akar 3 menjadi 5 akar 3 per 3. Yang C juga sama ya. Oke, paham? Lanjut. Rasionalkanlah bentuk berikut ini ya. Nah, di sini kita akan menggunakan sifat yang tadi ya. Oke, kita coba jawab. Nah, di sini yang nomor A itu 2 per 3 ditambah akar 5. Nah, berarti kita tinggal mengkalikan dengan lawannya, yaitu yang tadinya asalnya plus, maka lawannya jadi negatif ya. Berarti 2 per 3 ditambah akar 5 dikali 3 dikurangi akar 5 per 3 dikurangi akar 5. Nah, ini akan menghasilkan 2 dikali 3 lalu 2 dikali min akar 5. Sedangkan untuk yang bawah kalian tinggal mengalikan seperti biasa, maka menghasilkan seperti berikut ya. 3 pangkat 2 9. Akar 5 dikali akar 5 menjadi 5 ya. Nah, ini cara cepatnya. Oke. Menghasilkan 6 dikurangi 2 akar 5 per 4. Nah, jadi isinya dari 2 per 3 ditambah akar 5 menghasilkan 6 dikurangi 2 akar 5 per 4. Oke. Lanjut yang nomor B. Nah, untuk yang nomor B 7 per 4 akar 3. Nah, berarti kalian kalikan dengan lawannya, yaitu 4 dikurangi akar 3 per 4 dikurangi akar 3. Sama halnya dengan pengerjaan yang nomor A tadi ya. Kalian kalikan yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Oke? 7 dikali 4, 7 dikali negatif akar 3 untuk yang atas. Lalu yang bawah menjadi
4 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat, ya. Menghasilkan 28 dikurangi 7 akar 3 per 4 kuadrat 16. Akar 3 kuadrat 3, ya. Nah, maka kalian tinggal mengurangi saja. Sehingga hasilnya akan didapat 28 dikurangi 7 akar 3 per 13. Oke? Paham ya? Lanjut. Nah, contohnya sekali lagi ya, nomor 3. Ini untuk yang pengurangan. Oke. Baik penjumlahan maupun pengurangan sama halnya ya. Cuma kalian harus membedakan antara negatif dan positif. Oke. Nah, ketika kalian menemukan soal negatif, maka lawannya juga pasti positif. Cara pengerjaannya sama ya dengan yang pertama. Oke. Nah, inilah untuk jawaban dari soal nomor 3. Coba kalian pahami ya. Oke? Jelas? Paham? Lanjut. Nah, ini juga sama. Nah, tetapi di sini kita memiliki akar ya di atasnya. Sedangkan di bawahnya juga kita memiliki akar ya. Oke. Hampir sama dengan yang tadi ya. Oke, cuma kalian tinggal mengalihkan seperti biasa ya. Gunakanlah sifat perkalian pada pengakaran ya. Oke. Nah, kesimpulannya berarti A per akar B sama dengan C akar B per B. Yang kedua, C per A ditambah akar B akan sama dengan A kali C dikurangi C akar B per A kuadrat dikurangi B. Dan yang terakhir, jika pengurangan, berarti C per A dikurangi akar B akan sama dengan A kali C ditambah C akar B per A kuadrat dikurangi B. Oke, ini adalah kesimpulan dari pembahasan yang merasionalkan pengakaran. Lanjut. Nah, pangkat pecahan ya. Di sini Bapak memiliki soal akar dari 3 pangkat 4. Nah, di sini kalian pangkatkan terlebih dahulu, yaitu 3 pangkat 4 menjadi 81. Lalu kalian akarkan menjadi 9. Hal ini dapat diselesaikan dengan cara, nah, kalian buatlah pengakaran tersebut menjadi sebuah perpangkatan, tetapi perpangkatan pecahan, ya. Nah, yang berada pangkat yaitu menjadi pembilang, sedangkan untuk yang pengakarnya menjadi penyebutnya, ya. Nah, berarti menjadi 3 pangkat 4 per 2. Lalu kalian bagi menjadi 3 pangkat 2, hasilnya 9. Oke. Nah, dari contoh bisa dipahami kan? Nah, berarti untuk akar A pangkat M menghasilkan A pangkat M per 2, ya. Oke. Nah, sedangkan untuk yang keduanya yaitu untuk A pangkat M diakarkan N menjadi A pangkat M per N. Oke? Jelas? Nah, ini baik yang pertama, kedua, dan ketiga itu sama, ya. Oke, lanjut ke contoh soal. Oke, hitunglah akar dari 2 pangkat 6, ya. Karena ini akarnya akar 2, berarti kalian tinggal menjadikan pangkat pecahan menjadi 2 pangkat 6 dibagi 2, menghasilkan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, lanjut. Rubahlah pengakaran berikut menjadi bentuk perpangkatan. Nah, di sini yang A. Akar 7 pangkat 6 diakarkan 3, ya. Nah, akan menjadi 7 pangkat 6 per 3. Menghasilkan 7 pangkat 2, 49. Ya, oke. Bisa? Paham? Lanjut. Yang B juga sama. Nah, menjadi 5 pangkat 2 per 3 atau menjadi, nah ini dia, akar pangkat 3 dari 25. Oke, atau 25 pangkat 1 per 3. Yang nomor C menjadi 8 pangkat 1 per 5, ya. Oke. Lanjut. Nah, di sini kita akan merubah ke dalam pengakaran, ya.
dari pangkat dirubah ke dalam pengakaran. Kebalikannya ya. 5 pangkat 3/4 menghasilkan akar pangkat 4 dari 5 pangkat 3 ya. Lalu 10 pangkat 7/6 menghasilkan akar pangkat 6 dari 10 pangkat 7 ya. Lanjut, yang nomor C juga sama ya. Nah, kalian sederhanakan seperti berikut. Oke. Nah, seperti ini jawabannya. Dengan terlebih dahulu merubah ke bentuk pengakaran, hitunglah hasil dari soal-soal berikut. Ya, kita coba jawab. Nah, 49 pangkat 1/2. Oke, menjadi akar 49. Isinya 7 ya. Lanjut, yang B, 8 pangkat 2/3 menghasilkan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 menghasilkan. Nah, seperti ini ya. Oke? Paham? Jelas? Nah, seperti ini juga bisa ya, tergantung kalian mau memodifikasi cara kalian, terserah ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk yang terakhir nomor 5 ya. Dengan merubah pengakaran ke bentuk perpangkatan, hitunglah hasil dari soal-soal berikut. Kita coba jawab. Nah, akar pangkat 12 dari 2 pangkat 48 kita menjadikan sebuah perpangkatan ya, menjadi 2 pangkat 48/12. Oke, menjadi 2 pangkat 4, hasilnya 16. Yang B hampir sama dengan yang A ya. Kalian sederhanakan terlebih dahulu, maka hasilnya akan menjadi 1000. Oke, untuk pembahasan kali ini semoga bermanfaat buat kalian. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Tetap semangat. Hatur nuhun, terima kasih.